Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Baiklah, kami dari kelompok 1 manajemen yang beranggotakan saya sendiri Ayu Desti Rahmawati dan rekan-rekan saya Rizka Gali Putra, Fadila Putri Agustina, Justin Evangelista Tolimbo, Andreas Julianto Tidian, Ira Purnamasari, Agris Ratode, Nurjani Polutu, Putri Desiana J. Paseda, Yigdalia Elizabeth Gilirante, Renaldi Lapangoyu, dan Muhammad Rizky Ajiji. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang teori antrian mata kuliah riset operasi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah teori antrian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Echner Krop Ellen, seorang insinyur yang berasal dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambung telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelepon secepatnya, sehingga para penelepon harus antri menunggu giliran, mungkin dalam waktu yang cukup lama. Oke, poin kedua dari teori antrian yaitu komponen dasar antrian. Yang pertama, kedatangan setiap masalah antrian melibatkan kedatangan. Nah, contohnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain sebagainya. Unsur ini sering juga dinamakan dengan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa juga dinamakan dengan calling population. Dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Variabel acak dibagi menjadi discrete ataupun continue. Bila variabel acak hanya dimungkinkan memiliki beberapa nilai saja, maka ia merupakan variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit ini adalah deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya, namun tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Nilai dari variabel acak diskrit merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Yang kedua, pelayanan dapat dilakukan oleh satu atau lebih fasilitas pelayanan, di mana masing-masing dapat memiliki satu atau lebih saluran pelayanan yang disebut dengan server ataupun saluran. Contohnya yaitu jalan tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Dan yang ketiga, antri inti analisa antrian adalah antri itu sendiri. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang komponen dasar antrian. Penentu antrian lain adalah disiplin antri. Disiplin antri adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani antri. Bentuk disiplin melayani yang digunakan menurut Xiaojian tahun 1987 terbagi menjadi 4. Yang pertama, first come, first served (FCFS) atau first in, first out (FIFO). Kedua, last come, first served (LCFS) atau last in, first out (LIFO). Yang ketiga, served in random order (0). Dan yang terakhir, priority served. Struktur antrian. Struktur antrian memiliki 4 model yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian, yaitu single channel dan single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur
yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan, single channel dan multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam phase per phase. Model yang ketiga adalah model multi-channel atau single phase. Sistem multi-channel atau single phase terjadi kapan saja, di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Model yang keempat adalah channel atau multi-phase. Sistem multi-channel atau multi-phase ditunjukkan dalam contoh registrasi para mahasiswa di universitas. Pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap Mekanisme tahapnya. pelayanan adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tersebut, mekanisme pelayanan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tersedianya pelayanan, yaitu menyediakan suatu layanan untuk pemenuhan kebutuhan seseorang dan dapat membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Yang kedua, kapasitas pelayanan. Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah langganan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Yang ketiga, lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang pelanggan atau satu satuan. Penjelasan model-model antrian. Tanda pertama, notasi selalu menunjukkan distribusi tingkat kedatangan. Dalam hal ini, menunjukkan tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi probabilitas Poisson. Tanda kedua menunjukkan distribusi tingkat pelayanan. Lagi, M menunjukkan bahwa tingkat pelayanan mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Tanda ketiga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem. Model di atas adalah model yang mempunyai fasilitas pelayanan tunggal. Dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda, akan digunakan suatu notasi yang disebut Kendall's notation. Notasi ini sering dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian, tapi juga asumsi-asumsi yang dipenuhi. Pengertian teknik simulasi. Menurut Hasan tahun 2002, simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran yang sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus menjalankannya pada keadaan yang sesungguhnya. Adapun 5 kelebihan teknik simulasi yaitu 1. Model simulasi realistik terhadap sistem nyata karena memerlukan asumsi yang lebih sedikit. Yang kedua, perubahan konfigurasi dan struktur dapat dilaksanakan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, dalam banyak hal, simulasi lebih murah dari percobaannya sendiri. Yang keempat, simulasi dapat digunakan untuk maksud pendidikan. Yang kelima, untuk sejumlah proses dimensi, simulasi memberikan penyelidikan yang langsung dan terperinci dalam periode waktu khusus. Yang pertama yaitu simulasi tidak menghasilkan solusi. Yang kedua, model simulasi yang baik dan efektif itu sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan model analitik. Yang ketiga, tidak semua situasi dapat dinilai melalui simulasi, kecuali situasi yang memuat ketidakpastian.
Yang berikutnya yaitu langkah-langkah dalam proses simulasi. Yang pertama, menentukan persoalan atau sistem yang hendak diformulasi. Yang kedua, formulasikan model simulasi yang hendak digunakan. Yang ketiga, ujilah model dan bandingkan tingkah lakunya dengan tingkah laku dari sistem nyata. Kemudian, berlakukanlah model simulasi tersebut. Yang keempat, rancang percobaan-percobaan simulasi. Dan yang terakhir, yaitu jalankan simulasi dan analisis data. Perilaku biaya. Dalam sistem antrian ada dua jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri dan di sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu, sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberi pelayanan. Tujuan dan sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan.